besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, 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 yeah. Lebih kita semangat lagi, katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, oh oh, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus
dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sembah Dia, Yesus. Oh, Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Haleluya. Oh, Shanarabaya se, Shanarabaya Yesus. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Hosana bagi Sang Raja, Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja.
Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa, buat hari ini, buat ibadah online pada bulan Februari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih Engkau terus pimpin ibadah ini ya Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau memberkati, khususnya buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus kuasa darah-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar ya Bapa. Dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabarnya? Pasti saya yakin dan percaya luar biasa, amin. Karena ada penyertaan Tuhan, ada kasih Tuhan yang selalu melimpah atas hidup saudara dan saya. Ya, baik, untuk hari ini saya mau menyampaikan tema kita untuk bulan Februari ini, yaitu pemberian tingkat tinggi. Tentu nama pemberian, kata pemberian tentu itu sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai atau berharga. Jadi bukan sesuatu yang sembarangan. Nah, saya mau bagi pemberian tingkat tinggi dengan tema hari ini. Saya mau bagi beberapa tahapan atau beberapa tingkatan. Yang pertama itu pemberian Tuhan kepada manusia. Pemberian Tuhan kepada manusia. Mari saya mau katakan begini. Perlu saudara dan saya mensyukuri setiap apa yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Nah, perlu kita renungkan, perlu kita sadari betapa besarnya kasih Tuhan atas hidup saudara dan saya. Nah, ini. Jadi saya mau bagikan bahwa ada karya keselamatan, ada karya penebusan Tuhan, pemberian yang luar biasa yang tak terukur nilainya. Nah, itu luar biasanya Tuhan kita. Baik, kita buka di Efesus 2 ayat 8. Efesus 2:8. Saya bacakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu yang nomor 1 tadi saya bilang, pemberian Tuhan kepada manusia. Yang pertama tadi di Efesus 2:8, Efesus 2 nomor 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi jelas sekali. Bukan karena hasil usaha saudara dan saya, bukan karena hebatnya saudara, bukan karena suci dan kudusnya saudara, bukan karena kebenaran saudara, bukan karena saudara lebih benar, lebih suci, lebih kudus. Oh tidak. Tapi semua itu karena pemberian Allah. Tapi tentunya saudara pasti dituntut, diajar sama Tuhan untuk bagaimana hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Itu pasti. Tapi dengan begitu saja tidak cukup untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi karena kasih karunia Tuhanlah, karena penebusan Tuhan Yesuslah, bagaimana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, darahnya dicurahkan buat saudara dan saya, sehingga saudara boleh diselamatkan. Amin buat firman Tuhan. Yang kedua itu Pengkhotbah 3 dan 13. Ini masih pemberian Tuhan kepada manusia. Di Pengkhotbah 3:13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Nah, ini pemberian Tuhan kepada manusia. Di Pengkhotbah 3:13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Apa yang mau saudara sombongkan? Apa yang mau saudara dan saya banggakan? Tidak ada. Kita hidup ini hanya sementara. Hidup ini sangat singkat. Hari-hari ini kita bisa menikmati makan dan minum kesenangan dengan jeripaya apa yang kita peroleh. Mungkin ada yang bekerja dari pagi berangkat, pulang sore atau malam, besok begitu lagi, ketemu hari Minggu lagi, ada pelayanan, ada ibadah.
ketemu lagi, begitu cepat, begitu singkat kalau saya rasakan waktu-waktu itu begitu berjalan begitu cepat. Nah, ini di mana firman Tuhan menuliskan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Maka sadarilah, semua saudara boleh ada hari ini. Saudara boleh menikmati hidup saat ini, makan dan minum. Bukan soal ukuran, bukan soal nominal. Ya, yang penting saudara bisa menikmati setiap apa yang ada saat ini. Itu satu anugerah yang luar biasa yang daripada Tuhan. Itu pemberian Tuhan, bukan karena hebatnya saudara, bukan karena pinternya saudara dan saya. Tidak, oh tidak. Itu ingat, itu pemberian Allah. Nah, ini yang pertama tadi, bagaimana tingkatan yang pertama, pemberian Tuhan Allah kepada manusia. Tentu yang nomor 2 ini yang mau saya sampaikan, pemberian manusia kepada Tuhan. Nah, tentu ada. Saya mau bagikan di apa yang saudara dan saya berikan atau saudara persembahkan buat Tuhan. Tentu harus ada. Tuhan tidak menuntut harta saudara, enggak. Tidak menuntut harta yang saudara harus persembahkan, tidak. Tapi di sini di Pemazmur 96, 8 dan 9. Mazmur 96, 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ini di Mazmur 96, 8 dan sampai 9. Apa yang saudara berikan? Ada tertulis, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tuhan tidak minta harta saudara dan saya, tapi persembahkan hidup. Tentu bagaimana saudara mempersembahkan hidup, saudara hidup saudara menjadi teladan, menjadi contoh, punya dampak kepada sesama, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan, tidak menjadi sandungan. Nah, maka Tuhan bilang, di mana firman Tuhan bilang, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, kemuliaan Tuhan, sehingga melalui kehidupan saudara, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Nah, itu penting sekali, sangat penting. Jadi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan, tentu persembahan waktu. Korban persembahan ini bukan ukuran. Saya tidak, ya bisa juga soal materi, tapi bukan ukuran besar kecilnya, tidak. Tapi setidaknya waktu kita harus persembahkan. Persembahkan dan masuklah ke pelatarannya. Membangun satu mezbah, hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Mari kita berikan waktu, persembahkan waktu kita. Mungkin di waktu pagi, di waktu subuh, atau mungkin di waktu pas istirahat, ataupun sore atau malam. Ya, dimanapun kita bisa mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan. Yaitu persembahkan waktu untuk Tuhan. Dan sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bukan berarti dengan kekudusan saudara diselamatkan, tidak. Tapi itu satu kewajiban kalau saya mau katakan. Firman Tuhan memang, sebagaimana saudara harus kudus. Karena di firman Tuhan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi wajib saudara dan saya hidup kudus. Wajib berusaha. Saya tidak bilang saya lebih kudus, lebih benar, lebih hebat, enggak. Sama, pasti banyak. Maka kalau ukuran kekudusan, ukuran kebenaran saudara diselamatkan, itu tidak mungkin. Sulit sekali kalau bukan karena karya penebusan, karena karya keselamatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Tentu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jadi takutlah, hormatilah sungguh-sungguh akan karya keselamatannya, akan penebusannya. Jangan kita main-main, jangan kita sia-siakan kebaikan dan kasih Tuhan. Bagaimana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, darah begitu dicurahkan.
Dia korbankan nyawanya buat saudara dan saya. Jangan kita main-main, jangan kita sia-siakan. Hiduplah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Karena dengan iman percaya saudara, saudara akan diselamatkan. Nah, ini yang tadi, yang kedua itu manusia kepada Tuhan. Tuhan tidak minta harta saudara, tapi bagaimana kehidupan saudara hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, menjadi teladan sehingga berdampak, sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Amin. Nah, yang ketiga, yang terakhir, pemberian kepada sesama manusia. Nah, ini luar biasa. Makanya visi misi gereja kita di tempat ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah manusia, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana kita bilang kita mengasihi Tuhan, ya kan? Kalau kita tidak mengasihi sesama kita manusia. Makanya firman Tuhan melengkapi bahwa manusia sesama kita itu menunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan. Kasihilah sesama manusia. Yang ketiga tadi, pemberian kepada sesama manusia. Di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan mengajarkan, mari kita kasihi sesama kita, memberi. Jadi kembali lagi, saya tidak katakan materi. Kita bisa memberikan dukungan doa, berdoa buat sesama kita manusia, teman kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita. Kita berikan teladan kita, hidup kebenaran hidup kita berikan. Itu pun satu pemberian kepada sesama kita. Jangan kita beri sandungan, jangan kita beri sandungan kepada sesama kita. Tapilah biarkah kita memberi berkat-berkat buat sesama kita manusia. Berikan contoh dan teladan, dan biar nyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Melalui kehidupan saudara terpancar kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman pada hari ini. Tuhan, hamba bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyampaikan isi hatimu ini Tuhan. Biarlah firman yang sudah ditaburkan Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Tuhan, biar Roh Kudus yang mampukan setiap jemaat-jemaatmu yang ada di Grand Wisata Rayon 18 ini, dan semua orang yang mendengar kebenaran firman ini boleh diberkati Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap orang yang mendengar, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Your name, Lord Jesus, I will dance before my Savior. You have made me glad, now I am free. Jesus, you
are my Redeemer. You deserve the highest praise. Now I know I am victorious. And to the one my lips declare your majesty. Saudara terkasih, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. And all creation shall bow down before my King.